Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia menemani kalian di dunia perpinjolan alias pinjaman online. Kali ini saya akan membawakan salah satu kesaksian dari nasabah yang tergabung dalam paguyuban melawan pinjol se-Indonesia, yang mana nasabah ini nanti akan menceritakan kisahnya ketika ditagih oleh DC pinjaman online. Kenapa? Sesuatu kisah yang menarik karena ditagihnya itu bukan ditagih pada waktu siang, petang, ataupun pagi, tapi ini ditagihnya menjelang tengah malam. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Saksikan saja kisahnya ya dalam video selanjutnya. Teman-teman, semangati saya ya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog dan diaktifkan loncengnya. Jangan lupa teman-teman untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Dan bila video-video saya ini bermanfaat, video-video saya ini memberikan inspirasi, motivasi, silakan teman-teman share ke berbagai media sosial. Insya Allah ini akan menjadikan pahala jariah buat teman-teman semua. Seperti tadi janji saya di depan bahwa saya akan menayangkan video tentang kisah yang dihadapi oleh nasabah pinjaman online, yang mana nasabah ini sampai didatangi hampir menjelang tengah malam, dan nasabah juga dipaksa untuk ikut ke kantor polisi. Nah, kisahnya tentu menarik ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Silakan saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bertemu juga nih, walaupun dalam video call ya. Gimana, sehat Mas? Siap Pak Haji, siap. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi saat ini posisi sedang off ya, kerja? Baru pulang tadi, beres pagi kedua Pak Haji. Oh, pagi kedua. Oke. Besok sore pertama. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi saya senang kalau dengar anggota paguyuban melawan pinjol pada sehat-sehat. Ya, sudah tidak lagi posisinya ketakutan seperti kemarin. Ya, Mas Ahmad, ini asli dari mana? Dari Tangerang Pak Haji. Oh, saya pikir asli dari tadi. Oke, dari Tangerang. Nah, ada yang mau diceritakan? Jadi kisah tentang posisinya terjerat pinjol sampai dengan mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan ketika dikunjungi atau ketika diteror, ditagih oleh pinjolnya. Nah, ini pinjolnya pinjol apa dulu nih, saya mau tahu. Pinjolnya itu saya mengalami gagal bayar di 3 aplikasi. Banyak amat 3 aplikasi. Kenyang dong. itu karena ibaratnya bukan karena niat ya awalnya ya. Karena ibaratnya mungkin karena ibaratnya ya kepepet, ataupun ibaratnya benar-benar ibaratnya mau nyari kemana ya, ibaratnya nih ke saudara ibaratnya nggak mungkin. Minjem ibaratnya kayak ini nggak mungkin, ibaratnya saat itu keperluan dananya untuk pinjol ini untuk misalnya beli HP atau apa, enggak ya? Enggak, sama sekali enggak. Ibaratnya buat ya gimana ya ceritainnya ya, buat bertahan hidup. Oh iya. Jadi bukan sesuatu yang hal konsumtif ya. Misalnya minjol buat beli motor atau minjol buat jajan ke mall, bukan ya? Intinya untuk kebutuhan hidup saja ya. Iya. Kebutuhan hidup ibaratnya yang benar-benar ibaratnya ya bingung ya, ibaratnya walaupun keadaan posisi emang kerja. Ya karena mungkin ibaratnya gimana ya?
benar-benar ribet sama kepepet banget, ada benar-benar urgent gitu Pak Haji. Iya, 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 iya. Terus saat itu kondisi yang 3 aplikasi ini legal atau ilegal kah? Legal semua kebetulan. Saya nggak pernah minjol yang namanya ilegal. Nah, itu yang legal itu semua apa aja kalau boleh tahu? tiga-tiganya itu. Kebetulan legal semua Pak Haji. Nah, legalnya apa aja? Kredipo, kredit pintar, aku laku. Oh, aku laku juga ada ya, Kredipo, oh semuanya itu legal semua, perusahaannya salah satunya besar ya, aku laku. Nah, adakah pengalaman yang mungkin tidak mengenakan ketika posisi saat itu gagal melakukan pembayaran ya? Adakah sesuatu hal yang tidak mengenakan atau tidak nyaman gitu kan, atau cara penagihannya bagaimana? Coba tolong ceritakan. Ada sih Pak Haji. Di aplikasi Kredipo kebetulan. Kalau aku laku kredit pintar itu kebetulan tiba-tiba nggak pernah ya kunjungan. Yang sering kunjungan itu Kredipo itu. Oh, Kredipo sampai 6 kali. 6 kali. Sampai 6 kali. 6 kali dalam kurun waktu berapa? Dalam 1 bulan itu bisa 6 kali atau bagaimana? Kebetulan awal mulanya kunjungan itu yang di si pertama itu digagal bayar masuk ke 3 bulan. Oh, 3 bulan. oh, jadi intinya 6 kali itu selama kurun waktu menunggak ya, bukan selama kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan ya. Jadi selama menunggak itu udah 6 kali nih Kredipo datang gitu ya. Nah itu kalau saya boleh tahu datangnya itu bagaimana, tiba-tiba atau datangnya dulu pernah ngancam dulu, saya sudah OTW nih mau ke tempat Anda, mau ke rumah atau ke tempat kerja, bagaimana tuh kisahnya? Awal mulanya ya di WA telepon, dan saya tidak ngerespon sama sekali lah ibaratnya tidak ngerespon, dan tiba-tiba ya di situ kebetulan yang pertama kali itu Kredipo itu dia datang tanpa konfirmasi saya, tiba-tiba datang bertemulah dengan posisi saya ibaratnya sedang dinas sore. Dia datang pas pagi jam 10. Saya sore. Nggak bertemu dengan rekan saya lah, ibaratnya rekan saya. Jadi intinya dia datangnya ke kantor ya, kalau saya boleh tahu. Jadi dia datang ke kantor ya? Benar pagi ke kantor dan soal tagihan saya itu dibicarakan tuh ke rekan-rekan saya semua. Oh, jadi dia datang ke kantor berarti ada indikasi ya, diduga untuk mempermalukan Anda gitu ya, dengan cara membicarakan piutang Anda ini ke teman-teman kerja yang lainnya. Soal ibaratnya di handphone ya, dia menunjukkan ibaratnya tagihannya itu ya di handphone, menunjukkan tagihannya itu di handphone dan menunjukkan foto saya pas awal pengajuan itu. Jadi berarti Mas Ahmad ini tahu ada kolektor itu datang ke kantor dari rekan ya, yang kebetulan saat itu sedang sip jaga ya. Iya. Jadi Mas Ahmad ini saat ini bekerja di suatu perusahaan di bagian apa? Saya bekerja di ini sih Pak Haji, apartemen. Oh, di salah satu apartemen bagian security. Keamanannya. Oh, keamanannya ya. Pak Haji. Jadi keamanan berarti. Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Dia bisa sampai kepada area. Nah, setahu saya kalau namanya area apartemen itu kan tidak sembarangan orang bisa masuk ya. Itu di lobi atau bagaimana bisa nembus itu? Dia tiba-tiba sih katanya ngomongnya yang di pos 1-nya itu ya. Ujung tombaknya itu ya, ibaratnya pos 1 lah, ibaratnya ujung tombak. Dia tiba-tiba langsung nyelonong aja ke ground 1. Lobby satu. Dan dia langsung langsung ibaratnya ke yang jaganya itu ibaratnya langsung ngomong lah. Maksudnya awal mulanya itu menunjukkan foto saya. Oh, jadi intinya ingin ketemu dengan Mas Ahmad, memperlihatkan foto ya? Iya benar. Pas pengajuan awal itu. Nah terus saya juga mau tahu nih,
Setelah itu berarti kan ada penagihan lagi. Nah, penagihan ini ketemu atau gimana nih di tempat kerja ketika Mas Ahmad sedang tugas? Penagihannya itu dibilangin lah, ibaratnya mah sama rekan kerja saya, ibaratnya mah dia masuk apa Pak, begitu kan, dia sih berapa, ya terus pokoknya ketemunya pas selang 3 hari atau 4 hari lah baru ketemu sama saya tuh, yang keduanya itu ketemu sama saya, terus dengan ibaratnya ya ketemu sama saya, dengan saya ibaratnya kooperatif lah, ibaratnya bertemu dengan ibaratnya seorang yang juru tagih lah. Nah itu ketemu ya. Ya itu ketemu ya, berarti itu masih normal ya saat itu ketemunya ya? Masih normal ibaratnya bahkan ibaratnya ya saya ditanya ibaratnya gini, Bang, dengan Ahmad Suwanto, ya benar saya dengan saya. Ini kapan Bang ibaratnya mau dibayar? Bayar apa ya? Ya tagihan Abang lah. Kalau sumpamanya saya ibaratnya nggak ada dana untuk bayar gimana? Dan juga ibaratnya yang jelas lah ibaratnya dengan keadaan ibaratnya surat-suratnya, punya ID card ataupun yang lain lah, maksudnya sertifikasi ibaratnya sebagai sertifikasi penagihan. Nagih ya Pak Haji ya, penagihan ya pokoknya, penagihan itu pokoknya mah gitulah. Jadi saat itu Mas Ahmad sempat nanya atau enggak tentang kelengkapan dokumen yang harus mereka bawa? Sempat Pak Haji, sempat. Terus, cuman menunjukkan kertas fotokopian yang ibaratnya mah yang pokoknya mah yang isinya itu ibaratnya mah ini menagih ke mana? Tidak ada nama Ahmad di situ, tidak ada. Tulisan pulpen Pak Haji. Oh, tulisan pulpen. Kok bisa sih? Iya. Udah gitu kertasnya itu dilipat-lipat lah ibaratnya. Oh, jadi bukan sesuatu kertas yang sudah tercetak, bertanda tangan, stempel basah, ada kop suratnya berwarna, tidak ada ya? Iya. Terus kan dikasih sama saya tuh kertasnya tuh, saya buang sama saya, nggak jelas buat apa. Terus marah tidak DC-nya? Terus kalau pertemuan yang kedua sama saya itu ya biasa aja sih, nggak marah. Dan ketemuan itu ketiganya tuh ketemu lagi sama saya. Nah ketiganya itu ketemunya tetap masih di kantor ketemunya? Saya jaga di kantor. Saya jaga di kantor. Malam atau siang? Dengan posisi saya jaga sore. Oh sore. Iya. Saat itu saya ibaratnya posisi ibaratnya di pos 1. Dengan nggak ada inilah, nggak ada orang lah. Dan saya kebetulan lagi cek barcode lokasi lah, area lah, ngontrol ibaratnya posisi saya di situ. Itu yang ketiga ya Pak Haji ya, ibaratnya ini yang nggak mengenakan Pak Haji, yang nggak mengenakan, yang nggak enak lah ibaratnya saya ditagih lah, ibaratnya saya ditagih dengan pokoknya mah saya ditagih itu ibaratnya mungkin dia nggak bisa lah menagih saya, ibaratnya mungkin wah kekeh nih orang, ibaratnya dia langsung menelepon leadernya itu, ngomongnya pimpinannya lah gitu ya. Ya terus ibaratnya dia nelpon leadernya dan saya disuruh ngomong sama leadernya. Ya saya ngomong lah. Ibaratnya saya ngomong, ibaratnya awal mulanya itu ibaratnya baik-baik lah dalam pembicaraan, dan saya juga ngejawabnya santai lah, ibaratnya santai, baik-baik lah awal mulanya. Terus saya ibaratnya mungkin si leadernya itu mungkin kesel kali ya dengan saya ya. Saya pokoknya jawaban saya konsisten lah, ibaratnya nggak ada dana. Memang benar kenyataannya. Daripada dipaksakan kan ibaratnya terus sampai dia ngucap ibaratnya, woi anjing, maaf ya Pak Haji ya. Oh itu sampai ngucap begitu si leadernya? Iya, woi anjing, bayar lu tagihan lu. Oh, sampai segitunya. Terus ibaratnya dia ngomong ibaratnya ya udah sekarang Sherlock aja, ibaratnya Sherlock, ngapain di Sherlock Pak? Sedangkan posisi saya jaga di sini saya jelas loh. Posisi saya alamatnya jelas, KTP saya jelas, ngapain di Sherlock?
Ya udah kapan ibaratnya mah lu mau bayar ibaratnya mah lu jangan bikin susah ibaratnya mah yang nagih lah yang itu kasihan kata dia begitu kan, jangan bikin susah lah, jangan dipersulit lah ibaratnya begitu. Yang persulit siapa bang? Kalau sumpamanya ibaratnya mah nggak ada dana, saya mau bayar pakai apa? Iya. Gitu. Terus udah putuslah pembicaraan. terus itu sore berarti ya. Nah ada lagi setelah itu ada lagi nggak penagihan selanjutnya? Ada Pak Haji, ada ya sama-sama juga ya. Oh, ini yang keempat orang Kupang awalnya nggak ketemu sama saya. Terus? Ya kelima ketemu sama saya. Yang orang Kupang itu. Oh, penagihan kelima. Nah, penagihan kelima mungkin ya, ini agak lebih seru lagi nih cara nagihnya. Ya, yang kelima itu mungkin dengan jawaban saya dengan konsisten saya lah ibaratnya gagal bayar, ibaratnya emang benar-benar dana gagal bayar. Ini ada lagi ibaratnya dia mungkin capek kali menghadapi saya ibaratnya dengan jawaban yang seperti itu, ngadu argumen dibalikin, ngadu argumen gitulah ibaratnya saya bolak-balik lah ibaratnya mungkin pusing kali di sini itu. Terus ada lagi yang ke pertemuan yang kunjungan yang ke-6. Nah ke-6 gimana? Posisinya saya itu sedang dinas jaga malam. Jam 10. Jam 10 malam mereka datang. Jam 10 malam datang kunjungin saya. Berapa orang? Dengan dua orang Kupang itu. Terus? Orang Kupang. Dengan ibaratnya dengan lantangnya dengan lantangnya itu ibaratnya dengan bangganya saya ini orang kantor Kredipo. Terus Anda sempat nanyain dulu nggak surat tugasnya? Sempat, pasti itu saya tanya pasti yang terutama itu. ID card. Terus mereka kasih? Yang ditunjukkan itu ID card-nya saja Pak Haji. Surat tugas tidak ada? Surat tugas tidak ada. Surat tugas ibaratnya tugas kayak ibaratnya mau kayak fotokopian gitu loh, lecak gitu dilipat-lipat. Iya. Jadi tapi dia tidak mau memperlihatkan dengan jelas surat tugas tersebut. Ya, cuman di ibaratnya kayak di ini ya. Iya. Diperlihatkan beginilah pokoknya. Jadi tidak dia diperlihatkan langsung, diserahkan ini loh surat tugas saya pakai map gitu apa yang lebih rapi, enggak ya kelihatannya? Enggak, wajib. Berarti Mas Ahmad ini tidak sempat membaca surat tugas tersebut apa atau emang tidak diperkenankan untuk dibaca? Ya cuma diperlihatkan ibaratnya diperlihatkan gitu. Kalau sumpamanya ibaratnya saya menunjukkan ibaratnya surat tugas ya dikat segala macam yang abang mau ibaratnya abang mau bayar enggak? Oh gitu. Jadi alasannya kalau emang saya perlihatkan semua emang situ mau bayar gitu intinya. Iya, Pak Haji. Dengan itu maksudnya di situ seperti itu bicaranya. Terus dengan bangganya dia ngomong, saya ini resmi loh, orang dari Krediponya, orang kantornya loh, langsung loh, orang kantornya ya nggak mungkin lah. Saya bilang kan, Bapak tahu kan, maksudnya SOP itu seperti apa, nagih itu seperti apa. Kalau sumpamanya Bapak tahu, pantaskah nagih di jam 10 malam? Terus jawabannya apa? Pokoknya dengan nada tinggi, dengan nada tinggi melotot, ibaratnya mah, ya lu mau bayar enggak? Sekarang mah gitu aja, lu mau bayar enggak? Iya. Saya tetap konsisten Pak Haji, ibaratnya mah, saya nggak ada dana. Kalau sumpamanya misalkan pun saya punya duit, ada dana, saya ingin bayar langsung ke kantornya langsung. Emang saat itu mereka kalaupun ada ini Anda mau bayar, berarti mereka minta cash langsung di situ? Iya, seperti itu. Jadi saat itu ada indikasi bahwa dia tuh minta dibayar tuh langsung di cash ya, cash di situ ya, bukan lewat menyarankan lewat virtual account, bukan ya?
Nah, dengan menunjukkan yang di kertas itu ibaratnya dengan nominal tulisan pulpen. Terus ada ketegangan lain kah saat itu ketika tidak terjadi pembayaran? Enggak, ketegangan ya pas malam itu juga sih ibaratnya dia sempat ibaratnya berdiri di depan saya sambil begini dengan gagahnya lah ibaratnya dan mengajak saya ke polsek. Dengan bangganya dia, dengan beraninya ibarat mengajak saya ke polsek. Sekarang yang jadi pertanyaan, ngapain ngajakin ke polsek? Saya juga bingung Pak Haji, ngapain datengin aja kalau sumpah saya salah loh ibaratnya begitu. Kalau saya ibaratnya saya salah bener, datengin aja sini. Sekarang sekarang anehnya kenapa harus ngajak ke polsek? Emang Mas Ahmad udah maling apa? Justru itu. Ya. Terus akhirnya ketika dia ngajak ke polsek, apakah Mas Ahmad nurutin atau emang sebodoh amat? Saya ibaratnya langsung saya respon ibaratnya ya ngapain saya maksudnya dengan si abang ini ke polsek, ibaratnya datang aja ibaratnya orang polseknya sama si abang ke sini. Dan udah dari situ udah putus pembicaraan Pak Haji. Udah dengan ibaratnya dengan keselnya, muka kecewanya, dia langsung pulang udah gitu aja. Langsung pulang saat itu juga. Begitu ditolak untuk ini ya. Jadi boleh dibilang hanya menggertak untuk Anda ikut ke polsek gitu ya. Padahal nggak tahu ngapain di sana juga kan. Iya, begitu. Nah, setelah kunjungan ke-6 itu ada sedikit perdebatan itu, ada lagi nggak yang datang? Ya, setelah itu yang ke-6 itu, yang orang Kupang itu, yang ada lagi sih saat ini kunjungan itu. Terus lewat HP atau via telepon atau WA masih ada? Kalau WA itu, email tuh ya pasti, telepon. Isinya apa? Isinya ya soal libatnya ya diskon gitu. Oh, diskon. Jadi baik-baikin ya supaya Anda bayar dengan diskon. Iya, begitulah pokoknya panjang lah, maksudnya pengen diucapin juga ibaratnya panjang lah pokoknya intinya ya diskon bayar hari ini tunggakan Anda ya diskon. Saya mau tanya nih, saat Anda pertama kali gagal bayar ketemu dengan DC ya, entah itu di pertemuan keberapa tadi yang diceritakan, adakah rasa gugup, khawatir, takut, grogi atau apa? Ada ya? Ya kalau sumpah menyibat sama gugup, takut tuh pasti ada Pak Haji. Maksudnya saya ingin menanyakan nih ke Pak Haji dampak efek kedepannya itu seperti apa sih soal ini gagal bayar pinjol ini. Maksudnya gimana? Lebih spesifik nih pertanyaannya. Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya maksudnya dampak kedepannya masalah pinjol ini yang saya alami lah gagal bayar ini. Oh jadi apakah gagal bayar ini berdampak secara hukum atau gimana? Maksudnya gitu? Ya maksudnya saya biar maksudnya pengen tahu gitu loh dampak ke depan itu. Ya kalau masalah perdata. Ya kalau gagal bayar namanya utang piutang itu adalah hubungannya perikatan ya, perjanjian antara pihak pinjol dengan pihak Anda sebagai debitur atau nasabah. Nah, itu diaturnya di perdata ya, di perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi tidak ada urusannya dengan hukum pidana karena ini adalah perikatan utang piutang. Jadi kalaupun pihak pinjol mau menuntut Anda itu bisa saja dan itu terbuka lebar celahnya secara hukum. Tapi apakah mereka mau melakukan hal itu atau tidak ya itu tergantung dari si pihak pinjolnya. Mereka mau tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri untuk kasus Anda ini atau emang tidak. Ya sekarang logikanya hutang Anda berapa sih? Apakah sampai dengan miliaran, ratusan juta, triliun atau bagaimana gitu kan? Kalau hanya hutang-hutang seperti itu lagian kan sifatnya untuk pinjol ini adalah ya hanya gugatan sederhana saja. Karena utang Anda itu kan di bawah 500 juta kan, seperti itu. Jadi ya sangat tipis kemungkinan untuk dilanjutkan ke ranah atau proses hukum. Karena seperti tadi saya bilang, ini urusannya urusan sepele, urusan receh.
Masa iya sampai Anda dibawa ke meja sidang pengadilan perdata untuk Anda digugat, untuk Anda diponis di sana kan? Seperti itu. Kalaupun Anda misalnya di sana dibawa sampai ke meja hijau, sampai ke pengadilan, toh Anda kan di sana memiliki argumen. Pak Hakim, saya hanya sanggup membayar sebulan 50.000 itu aja. Ya mau gimana lagi? Coba kalau emang Anda cuma ngomong seperti itu, mau gimana lagi gitu kan? Jadi nggak ada efeknya, dampaknya sampai dia bilang bahwa dibawa ke kantor polisi. Mau ngapain? Polisi tidak mengurusi hal-hal seperti ini. Polisi kalau misalnya sampai mengurusi hal seperti ini, mau menerima Anda di sana untuk diintimidasi, Anda bisa lapor ke Propam. Ya, Anda bisa lapor, cari di Polres itu atau di Polsek tersebut ada provosnya atau propamnya. Anda bisa lapor, Pak, saya sudah tadi diintimidasi. Tapi kan itu saya sih mengira bahwa menduga itu hanyalah intimidasi saja, hanyalah gertakan agar Anda tuh takut gitu kan. Padahal sebenarnya Anda udah tahu bahwa hal-hal seperti ngapain juga ke polsek gitu kan. Toh sudah malam juga ke polsek mau ngapain? Ya, yang jaga juga kan hanya terbatas orang yang jaga gitu atau yang piket, ngapain juga gitu kan. Seperti itu. Itu pertanyaannya, cukup jelas nggak jawaban saya? Ya, jelas. Nah, saya mau nanya lagi Pak Haji soal ibaratnya apakah ibaratnya di pinjol ini ibaratnya kan maksudnya dia kan ngomong pernah maksudnya dia kan ada omongan mengancam ibaratnya jangan sampai dengan gagal bayar ini pekerjaan Anda nanti hilang. Perusahaan itu ibaratnya gimana ya, perusahaan itu maksudnya sampai di pecat nggak sih Pak Haji? Ya, untuk terkait masalah ini yang setahu saya ya itu tergantung perusahaan masing-masing. Ada yang HRD-nya atau di bagian personalianya itu memang misalnya ingin agar nasabahnya itu ingin agar kantornya atau pihak kantornya itu tidak dilibatkan. Biasanya nanti dari pihak HRD-nya atau dari pihak personalianya manggil si karyawannya. Ini gimana, diselesaikan atau tidak? Kan nanti si karyawan tersebut juga ngomong, saya kondisinya seperti ini, saya kondisinya sedang gagal bayar, sedang tidak ada dana, itu seperti itu. Insya Allah kalaupun ada dana saya akan melakukan pembayaran. Ya jujur aja ke HRD kalaupun Anda sampai dipanggil. Tapi kalau sampai berujung terjadi pemecatan, ya jarang-jarang terjadi ya, dan saya tidak pernah mendengar hal itu. Walaupun memang ada beberapa perusahaan satu atau dua, tapi saya yakin nggak ada yang mau tahu lah urusan hal seperti ini, kan urusan pribadi Anda dengan pihak aplikasi atau pinjolnya. Jadi mereka saya yakin nggak akan ikut-ikutan lah. Ya, tenang saja. Ya, terus satu lagi Pak Haji, pertanyaannya satu lagi. Terus ini kan masalah personal saya ya, masalah personal lah. Terus ada yang bilang lah ibaratnya rekan saya ibaratnya dia ngomong ibaratnya ini membuat malu perusahaan dan membuat malu rekan-rekan. Emangnya ibaratnya ya saya bingung kan ibaratnya ya kan membuat malu yang seperti gimana sih ibaratnya buat malu ini kan masalah saya kan, personal saya kan. Ya kalau hal seperti itu ya kembali ya ke rekan-rekan Anda. Mungkin diduga rekan-rekan Anda juga ada yang antara like or dislike, senang atau tidak senang ya kepada Anda. Jadi sehingga menciptakan suatu kondisi, wih, kamu Ahmad bikin malu aja perusahaan, lu udah bikin malu nih gitu kan, jangan-jangan nanti akan ditegur, akan dikasih sanksi atau apalah gitu kan. Ya sebenarnya sih ini kan urusannya urusan Anda gitu kan. Itu boleh dibilang mungkin ada juga masukan dari si DC-nya ketika menagih ke teman Anda itu bilang kan, saya akan permalukan nanti sampai ke atasan, mungkin seperti itu dari masukan dari DC-nya. Ya, benar kayak seperti itu, ingin mempermalukan, ingin ibaratnya ingin minta solusi ke chip saya dan ke HRD. Dan ibaratnya kan kalau misalkan solusi kan ibaratnya solusi kan ada di saya lah, bukan di orang ibaratnya orang lain. Ya, betul. Sempat saya gitu kan di sini ibaratnya
kalau misalnya minta solusi, berarti saya solusinya di saya. Ya itu hanya, kalau saya sih bilang itu hanya gertakan saja, hanya upaya dia untuk membuat Anda tuh takut ya, untuk membuat Anda tuh ciut nyalinya. Akhirnya gimana caranya Anda mencari pinjaman, mencari uang dari manapun sumbernya, mereka nggak mau tahu gitu kan, dengan cara-cara ya mereka tadi bilang, saya akan datang nanti ketemu dengan HRD-nya, kalau si Ahmad ini nggak mau bayar, saya akan datang ke HRD-nya, saya akan datang ke bosnya, ke chipnya lah atau apalah gitu kan, seperti itu. Ya itulah upaya-upaya mereka agar Anda melakukan pembayaran. Kalau mereka kan tidak mau tahu sumber dananya, mau gali lubang tutup lubang, mau pinjam ke atasan, mau gimana, nggak mau tahu. Tapi sepanjang saya tahu tidak semudah itu ya personalia atau HRD mau menerima mereka. Biasanya kan HRD, personalia atau bos-bos kalian di kantor itu kan memiliki privasi ya, tidak mudah begitu saja bertemu dengan seseorang tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada janji. Nggak mudah gitu kan. Mereka siapa sih? Iya, mereka siapa sih? Mereka hanya seorang juru tagih, seorang DC. Tugas mereka ya sesuai dengan aturan yang berlaku, tugas mereka hanya menagih ke nasabah, hanya menagih ke debitur, hanya menagih ke orang yang memiliki utang, bukan menagih kepada orang yang tidak berutang. Seperti itu, bukan nagih ke HRD, bukan nagih ke teman kerja. Yang pasti secara aturan mereka harus menagih ke orang yang dituju. Seperti itu. Kalau orang yang dituju tidak ada upaya lain, yaitu upaya hukum yang harus mereka lakukan. Seperti tadi saya bilang, kalau mereka gagal melakukan penagihan, berarti upayanya satu lagi, upaya hukum. Nah, pertanyaannya, mau atau tidak mereka melaksanakan upaya atau hak hukum mereka untuk menggugat Anda. Seperti itu ya. Ya, jelas, cukup jelas. Cukup jelas ya. Dan ibaratnya masuk, dan semenjak ibaratnya masuk grup paguyuban melawan pinjol itu, ibaratnya mental saya kuat sih. Alhamdulillah ya. Udah berapa lama sih ikut gabung di grup ini? Saya lupa nih. Aduh, saya juga lupa ya. Udah berapa Udah lama ya, udah lama banget ya. Pokoknya mah pas ya lama lah, pokoknya lama Pak Haji. Lama lah. Ya lupa, alhamdulillah. Saya juga lupa, berarti ini termasuknya Mas Ahmad ini orang lama ya di grup ini ya. Ya, bisa dibilang begitu. Ya, yang penting sekarang kondisinya bahwa mental Anda sudah kuat ya, pengetahuan juga sudah cukup, berarti menyimak setiap kali arahan-arahan dan video-video saya, bahwa ketika DC datang wajib memberikan atau memperlihatkan, mempertunjukkan namanya ID card. Memperlihatkan juga KTP-nya, dipinta KTP-nya, jangan lupa, karena ID card dengan KTP wajib sama. Terus dilihat juga surat tugasnya, yang mana surat tugas ini berisi siapa yang menugaskan si DC ini, nama DC-nya sama enggak dengan ID card-nya penerima tugas, lalu ke siapa sih di surat tugas itu harus ada namanya, siapa nama nasabah yang ditagih, yang dituju. Ya, alamat juga, alamat si nasabahnya. Sudah gitu, ada juga nilai tertunggaknya itu seperti apa. Setelah ada nilai tertunggaknya berapa, di situ juga ada masa tugas itu sampai berapa lama, masa aktif surat tugas tersebut, atau kadaluarsanya berapa lama. Dan di sana juga harus ada stempel basah dari perusahaan dan ditandatangan secara basah. Ya, tanda tangan basah juga di situ. Jelas kan? Itu nggak semudah itu surat tugas dikeluarkan. Surat tugas itu benar-benar surat tugas yang memang memiliki masa aktifnya. Ada di atas itu ada kod suratnya namanya kan. Misalnya Kredivo, harus dari Kredivonya. Kalau mereka misalnya surat tugas dari pihak ketiga atau agensi, mereka harus memiliki surat kuasa. Mana, perlihatkan mana surat kuasanya, bahwa penagihan ini sudah dilimpahkan ke pihak agensi. Nggak mudah ya, nggak mudah, banyak sekali. Belum lagi nanti kalau Anda tanyakan, mana Bang, Abang kan sebagai juru tagih nih, udah saya lihat udah bener nih surat tugasnya, sekarang saya minta surat sertifikasi profesi penagihan, yang mana Bang, saya mau lihat nih ya Bang, Abang punya mana gitu kan. Seperti itu. Kalau mereka misalnya datang berdua, tapi ternyata dalam surat tugasnya hanya satu orang, Anda berhak untuk menyuruhnya yang satu orang untuk pergi dari situ, karena Anda akan menghadapi orang tersebut, bukan 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kalau 5-5-nya tercantum dalam surat tugas, monggo, gitu kan, berarti namanya keroyokan dong ya, mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi
sama dengan teman-teman kita yang lainnya. Kalau misalnya ada rombongan ketemu seperti itu 2 orang 3 orang, mereka nanya, abang siapa namanya, ada nggak di surat tugas gitu kan, seperti itu. Anda berhak untuk menanyakan sampai sedetil itu ya. Kalau misalnya datang lagi, saya cuma amanatkan, jangan gugup, keduanya ambil sikap tenang, mental kita sudah terasah, lalu pertanyakan satu demi satu kelengkapannya sampai 3 poin tadi. ID card, surat tugas, sama sertifikasi. Dijamin poin ketiga sudah dipastikan tidak ada. Dijamin ya, karena tidak semua memiliki. Pokoknya mas siap ngadu argumen Pak Haji untuk melawan BC. Iya, syukurlah, alhamdulillah. Ya, jadi berarti pengalaman tersebut, pengalaman tadi ditagih yang terakhir kali ya, yang dia mengajak untuk sampai ke Polsek, dan itu pun jam 10, berarti ya kurang lebih kalau mereka ada di sana udah mau nyampe jam setengah 11 ya, kalau mereka sampai adu debat seperti itu ya. Iya. Ya kisaran tuh ngadu argumen, adu debat itu kisaran setengah jaman. Ya kurang lebih setengah 11 lah ya. Setengah 11 mau ngapain juga kan? Mau ngajak ke kantor polisi. Kalau ngajak ngopi nggak apa-apa ya, dilayanin ya, bayarin kopi aja, cuma 3.000. Monggo sekalian makannya. Kalau misalnya ya mungkin nasabah juga, kalau misalnya mereka datang baik-baik, kita juga kan akan merespon mereka dengan baik, disuguhin dengan baik, karena mereka adalah tamu. Tapi kalau mereka sudah ada indikasi memaksakan kehendak, ya mau apa lagi, nasabah pun bisa berbuat lebih ini lagi kan, karena itu adalah kediaman mereka, karena itu adalah tempat tugas mereka. Seharusnya mereka tidak bisa sewenang-wenang untuk berbuat sesuatu atau apapun, apalagi kalau misalnya di suatu tempat kerja itu pasti biasanya tertera tulisan dilarang masuk atau apa ya, biasanya yang saya tahu kan. Tamu wajib lapor. Iya, seperti itu harusnya. Tidak, apalagi ada ring-ring tertentu dalam security kan, ring 1 kayak ring 2 gitu kan, nggak bisa menembus begitu aja. Berarti ada indikasi bahwa mereka memang melakukan tindakan yang di luar dari ketentuan yang berlaku sebagai tamu ya, di tempat Anda kerja. Ya, pada intinya saya bersyukur bahwa Anda sudah tidak ada lagi rasa takut. Alhamdulillah. Berarti sekarang hanya menyimak saja di grup ya, dan mohon dibantu teman-teman yang lainnya di grup juga yang mungkin masih penghuni baru, masih baru datang, masih baru nyebur, jadi masih masih khawatir takut gagal bayar kayak gimana. Nanti dibantu juga di grup ya, karena saya tidak 24 jam untuk mengomentari atau memberikan solusi, karena saya juga ada aktivitas. Jadi saya terima kasih ke teman-teman, termasuk Mas Ahmad, kadang-kadang suka nimbrung kan, tenang, yang gagal bayar jangan takut ya, itu yang saya suka gitu kan dari teman-teman semua. Jadi saling memberikan support ya, mudah-mudahan grup ini kedepannya akan lebih baik lagi, dan intinya sih menjadi sebuah kekerabatan dan kekeluargaan yang guyub ya, karena ini kan paguyuban, saya namakan paguyuban biar kita guyub sekata bahwa ketika Anda gagal bayar berarti Anda stop, jangan ngutang lagi, udah di situ aja. Itu pengalaman yang terburuk lah ya. Lagian Anda juga kalau misalnya kurang ini kan, kalau legal itu pasti masuknya kemungkinan besarnya masuk silik OJK, ya ngapain lagi lah, udah silik OJK juga kan. Itulah ininya, ibaratnya nggak ngutang-ngutang lagi, ibaratnya udahlah, ibaratnya nggak bakalan ngutang-ngutang lagi lah gitu. Ya tobat ya, nggak ada kepikiran kan untuk ngutang lagi ya, nggak ada kepikiran ya. Nah, udah pokoknya tenang Pak Haji, cuma menjalankan aktivitas tenang. Pokoknya ibaratnya fokus mencari rezeki buat keluarga, ibaratnya tenang, rileks. Pokoknya begitulah pokoknya. Iya, syukurlah. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya, alhamdulillah. Tetap istiqomah, jaga juga ya pokoknya Anda saya acungi jempol karena sudah bisa menjaga emosi saat Anda ditagih, tidak terpancing ya, walaupun mungkin mereka ada indikasi untuk memancing Anda emosi tapi Anda tidak terpancing kan, seperti itu. Oke, Mas Ahmad, mungkin itu aja sesi ngobrol-ngobrol kita.
Sekali lagi terima kasih. Semoga Mas Ahmad diberikan kesehatan selalu, diberikan limpah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Sekeluarga Amin, ya sehat, Allah. orang tua juga Amin. sehat gitu kan. Amin, ya Allah. Dan Amin. selalu Amin, ya Allah. diberikan kelancaran, keamanan ketika sedang menjalankan tugas. Amin ya. Amin, 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 amin ya Allah, amin, amin. Terima Oke, kasih, Pak Mas Haji. Ahmad, terima Atas kasih. waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari tayangan tadi yang sudah ditonton, tentunya kita bisa banyak mengambil titik-titik kesimpulan, sesuatu yang bisa diambil sudut positifnya. Bagaimana tadi teman kita ini, Mas Ahmad, begitu sangat tenang, begitu sangat menguasai, kalau boleh dibilang menguasai medan perang. Dari kisahnya ini, dia tidak terpancing dengan emosi, dia meladeni DC yang datang. Bahkan si nasabah ini memeriksa kelengkapan dokumen apa yang dibawa oleh DC pinjol ini. Itu adalah sesuatu langkah yang baik. Jadi saya berharap dalam video yang tadi disaksikan, teman-teman bisa mencontoh bagaimana ketenangan, sikap mental yang kuat untuk menghadapi DC-DC pinjol yang datang. Mau kapanpun itu, mau pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari sekalipun, teman-teman harus sudah siap mentalnya untuk menghadapi DC itu. Asal teman-teman sudah mengetahui apa yang harus dipersiapkan ketika menemui DC pinjol ini. Yang pertama, kalian harus menanyakan ID card dari si petugas atau si juru tagih lapangan yang datang ke rumah atau ke tempat Anda. Keduanya, Anda harus mencocokkan antara ID card dengan KTP, pinta KTP-nya. Harus sama. Lalu jangan lupa di poin selanjutnya adalah periksa surat tugas penagihan. Tadi nasabah ini jelas sekali ya memeriksa surat tugas penagihan yang diminta oleh si nasabahnya ini kepada DC-nya. Tapi DC-nya tadi menurut pengakuan dari si nasabah hanya memberikan selembar kertas dan itu pun ditulisnya dengan pulpen. Jadi teman-teman setelah itu teman-teman bisa menanyakan, yang terakhir adalah sertifikasi profesi penagihan. Karena untuk juru-juru tagih atau DC yang sudah memiliki sertifikasi profesi penagihan, tentulah DC-DC yang sudah resmi, DC-DC yang dimiliki oleh perusahaan besar, DC-DC yang dimiliki oleh perusahaan yang memang patuh terhadap aturan. Bagaimana dia menyeragamkan seluruh DC-nya, seluruh juru tagihnya atau filkolnya dengan sertifikasi profesi penagihan. Itu nanti akan diuji kompetensi sebagai juru tagih, apakah layak atau tidak. Itu ada ujiannya teman-teman. Tidak serta-merta seorang juru tagih itu hanya mengandalkan keberanian, tapi dia juga harus dibekali dengan pendidikan ataupun yang nantinya ujungnya adalah ujian untuk memiliki sertifikasi profesi penagihan. Oke teman-teman semua, di sini juga saya selalu mengingatkan teman-teman semua dimanapun berada. Ingat, utang pinjol ini tidak akan pernah selesai ketika kalian masih tetap untuk berada di dalam lingkaran pinjaman online. Kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikannya dengan cara apapun. Yang ada harta kalian bisa habis, yang ada apa yang kalian punya akan segera lenyap hanya untuk menutupi hutang-hutang pinjol. Tidak ada pernah keberkahan, tidak akan ada pernah jalan yang terbaik hasil dari pinjaman online. Coba kalian bisa tengok, sampai dengan detik ini adakah hasil dari pinjaman online ini yang dipakai untuk modal usaha itu bisa berkah, bisa berjalan dengan baik? Nggak pernah saya mendengar. Untuk itu teman-teman, saya anjurkan untuk segera tobat, segera stop pinjaman online, jangan lagi minjol. Ingat, sekali lagi, jangan lagi minjol. Stop. Bila Anda memang ada dana, silahkan Anda bayarkan. Bila Anda dananya terbatas, Anda pikir-pikir dulu. Coba Anda fokuskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan keluarga Anda, kebutuhan anak istri Anda. Bila memang dananya sama sekali tidak ada, jangan pernah mau tertekan oleh anjuran DC untuk gali lubang tutup lubang. Ingat, bahayanya sangat luar biasa. Anda akan masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi akibat Anda gali lubang tutup lubang. Stop teman-teman semua. Insya Allah ketika Anda istiqomah meninggalkan dunia pinjol, ketika Anda benar-benar hijrah dari dunia pinjol, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan buat kalian semua. Insya Allah
jalan-jalan Allah akan terbuka. Insya Allah rezeki yang halal itu akan segera Anda raih, dan insya Allah keberkahan untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman udah para subscriber saya dimanapun berada, para penonton setia yang sampai dengan detik ini sudah hampir 100 episode. Anda tetap stay dan tetap menonton video saya ini. Semoga menjadi ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua dalam menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.